Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fadila dengan NIM 19231138 dari kelas pendidikan IPA D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sedangkan satuan merupakan pernyataan yang menjelaskan arti suatu besaran atau suatu yang dapat dijadikan pembanding dalam pengukuran yang menjadi acuan. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala alam dan interaksi yang bisa diungkapkan biasanya dapat pula dirumuskan dengan besaran-besaran fisika. Di antara besaran-besaran fisika tersebut terdapat besaran-besaran yang dapat diukur. Oleh karena itu, pengukuran merupakan salah satu bagian penting dalam fisika. Memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Bagian A itu ada alat ukur panjang. Yang pertama, mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris adalah alat ukur yang panjangnya sering digunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong juga merupakan alat pengukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Penemu jangka sorong adalah seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre Vernier. Skala utama dari jangka sorong adalah dalam cm dan mm, sedangkan skala Nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi 10 skala, sehingga beda satu skala Nonius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm, sehingga ketidakpastian jangka sorong adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis seperti tebal kertas dan diameter rambut. Mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian, yaitu selubung dalam atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari dua alat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 0,01 mm atau 0,01 cm, dengan ketidakpastiannya adalah 0,005 mm atau 0,0005 cm. Yang bagian B yaitu ada alat ukur pada massa. Contohnya seperti neraca Pegas, neraca dua lengan, neraca elektronik, dan neraca Ohaus. Yang bagian 3 ada alat ukur waktu. Contohnya seperti jam dinding, stopwatch, jam matahari, dan jam pasir. Konsep besaran dan satuan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilometer, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, jumlah molekul zat dengan satuan mol, dan yang terakhir intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang memiliki 2 atau lebih satuan dari besaran pokok. Besaran turunan itu ada 6, yaitu 1. Luas dengan satuan meter kuadrat. Yang kedua, kecepatan dengan satuan meter per sekon. Yang ketiga, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang keempat, ada volume dengan satuan meter kubik. Yang kelima, ada massa jenis dengan satuan kilometer per meter kubik. Dan yang terakhir yaitu energi dengan satuan joule. Yang ketiga yaitu ada besaran skala. Besaran skala adalah besaran yang memiliki besar atau angka saja. Contohnya adalah durasi atau lamanya waktu seperti 1 jam dan 3 jam. Yang keempat yaitu besaran vektor.
Besaran vektor adalah besaran yang memiliki angka dan arah. Contohnya adalah kecepatan. Misalnya kereta ini bergerak 70 km per jam ke arah barat. Selanjutnya ada diagram vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor dengan rumus R sama dengan A ditambah B ditambah C dan seterusnya. Penjumlahan vektor ini dapat dilakukan dengan dua aturan. Yang pertama dengan aturan segitiga dan kedua dengan aturan jajar genjang. Rumus penjumlahan dua vektor dapat dilihat di rumus di atas. Yang kedua yaitu pengurangan vektor. Rumusnya yaitu A ditambah min B sama dengan A dikurang B. Pengurangan vektor ini juga dapat dilakukan dengan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Rumus pengurangan dua vektornya juga dapat dilihat dengan rumus yang di atas. Selanjutnya yaitu sifat penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Pada penjumlahan itu terdapat dua sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Jika vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Dan pada sifat asosiatif, buka kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung ditambah lagi dengan vektor C itu sama dengan vektor A ditambah buka kurung vektor B ditambah vektor C tutup kurung. Dan jika untuk setiap vektor A terdapat min vektor A, sehingga vektor A ditambah min vektor A itu sama dengan 0. Sedangkan pada penjumlahan vektor, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah vektor min B. Yang terakhir itu ada perkalian vektor. Perkalian vektor ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu perkalian titik dengan rumus A kali B sama dengan AB cos theta, atau A kali B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Yang kedua yaitu jenis perkalian silang, dapat dirumuskan dengan C sama dengan A kali B, atau C sama dengan AB sin theta. Tetapi jika yang ditanya pada titik X dapat dinyatakan dengan CX sama dengan AYBZ dikurang AZBY. Jika yang ditanya pada titik Y, maka dapat dirumuskan dengan CY sama dengan AZBZ BX dikurang AX BZ. Kalau pada titik Z dapat dirumuskan dengan CZ sama dengan AX BY dikurang AY BZ. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.